jadi kita langsung aja ke soal vektor yang pertama. Nah, ini soal vektor yang pertama. Kita baca ya. Resultan ketiga gaya pada gambar di samping adalah titik-titik n. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu ini. Resultan. Resultannya ya yang ditanyain. Nah, jadi kita lihat di sini. Sini tuh gampang banget teman-teman. Di sini kan ada vektor F1, vektor F1, vektor F2 sama vektor F3. Nah, di vektor F1 ini kan dia udah nempel di sumbu X. Jadi dia nggak perlu diuraiin lagi. Kalau buat vektor F2 ini kan dia belum nempel di sumbu X maupun di sumbu Y. Di sumbu X maupun di sumbu Y dia kan belum nempel. Jadi masih belum bisa buat kita hitung. Jadi kita uraiin dulu gitu ya. Sama di F3 juga gitu, dia masih belum nempel di salah satu sumbu X ataupun sumbu Y. Jadi nanti yang kita uraiin yaitu F2 juga vektor F2 dan juga vektor F3. Tuh. Nah, langkah pertama kita garis saja dulu buat mempermudah. Jadi yang pertama kita garis dulu kayak ini, titik itu. Nah, ini titik-titik ini sama ini titik-titik ini itu mewakili dari sumbu X ya. Ini sama kayak yang ini dari sini. Nah, itu yang dinamain F2X. Terus kita garis lagi di sini. Nah, ini juga sama. Jadi sejajar sama yang ini ya. Sejajar sama semuanya, berarti ini yang dinamain F2Y. Nah, kayak ini ya. Oke. Sini sudutnya ini ya, 30 derajat. Nah, gimana caranya buat kita nyari nilai F2X ini maupun juga F2Y? Nah, di sini aku punya cara yang simpel banget buat nentuin sin sama cosnya. Jadi caranya kita pakai desi. Nah, apa itu desi? Desi itu singkatannya itu depan sudut itu pakai sin gitu. Jadi singkatannya desi itu depan sudut itu pakai sin. Jadi yang di depan sudut itu 30 derajat ini sudutnya, yang di depan sudut, garis depan sudut ini kan punyanya F2X. Berarti yang pakai sin nanti F2X-nya. Itu. Kita tulis dulu uraian vektor F2. Jadi yang di depan sudut tadi F2X ya. Tulis F2X sama dengan rumusnya kan F2 pakai sin, terus sudutnya 30 derajat sama dengan F2 nya ini 20 sin 30 derajat. Nah,
20. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah. Jadi 10 n itu ya. Terus kita lanjut yang kita cari ini F2y nya. F2y sama dengan F2. Nah, kalau yang awal tadi udah pakai sin, berarti yang kedua jelas ya pakai cos 30 derajat sama dengan 20. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi ini dicoret ya, coret di 10 kan, jadi 10 akar 3. Nah, ini kan udah kita uraiin yang vektor F2. Sekarang kita lanjut ke vektor F3. Ini kan belum diuraiin ya, jadi kita uraiin. Jadi caranya sama kayak yang tadi, kita hubungin dulu vektor F3 sama sumbu Y. Juga sama kayak yang tadi. Jadi yang biru ini miliknya ini ya, sumbu X sini. Terus yang ini miliknya ini sumbu Y. Nah, jadi garis yang ini dinamain F3Y dan yang ini dinamain F3X. Oke, kita cari satu persatu sama kayak yang tadi. Nah, ini kita lihat yang di depan sudut, kan pakai sini ya, yang depan sudut itu garisnya F3Y. Jadi F3Y nanti yang akan pakai sin, rumusnya kan F3 sin ini 60 derajat sudutnya sama dengan F3 nya itu 24, sin 60 itu setengah akar 3, jadi sama dengan 12 akar 3 ya. Dijelaskan dicoret-coret gitu. Terus kita lanjut cari yang F3X nya. F3X sama dengan F3, jadi udah jelas di sini kita pakai cos 60 derajat sama dengan F3 nya 24, cos 60 itu setengah, jadi sama dengan 12 n. Ini juga n ya. Nah, oke. Kita kan udah uraiin tadi ya. Kita udah uraiin, jadi semuanya udah nempel di sumbu X, ada yang nempel di sumbu Y, itu kan. Nah, oke, lanjut. Kalau udah, di sini kita bakal jumlahin yang punyanya sumbu X itu mana aja, dan punyanya sumbu Y itu yang mana aja, itu ya. Nah, di sini aku tulis fx itu yang berada di sumbu X. Sumbu X. Nah,
kita cari yang ada di sumbu X itu yang mana aja. Nah, yang di sumbu X ini ya, 10N punyanya F2X yang ini 10N kan, ini jadi ini, terus ini juga di sumbu X yang vektor F1 nya, ini juga di sumbu X, ini juga sumbu X, dan yang ini F3X 12N, F3X ini ya di sini dari di bawah 12N. Nah, jadi kita tinggal jumlahin aja. Yang pertama ini vektor F1 sama dengan vektor F1 sama dengan 20N. Kita tulis, kan kalau ke kanan itu nilainya positif ya, jadi tulis 20. Lalu next kita lanjut yang F2X 10. F2X kan ini arahnya ke kiri, kalau ke kiri itu negatif, jadi negatif 10. Terus kita lanjut yang ke F3X, ini juga sama ya, ke kiri, itu artinya negatif 12 ya, punya X, sama dengan ini 10 kurang 20 kurangi 10 min 12 min 2. Terus kita cari FY nya yang ada di FY itu di mana. Jadi FY itu yang ada di sumbu Y. Berapa aja yang ada di sumbu Y? Ini kan udah punyanya sumbu X ya, jadi udah nggak ada. Nah, yang ini F2Y sama yang ini F3Y, ini nilainya yang sumbu Y. Yang pertama ini ya, F2Y 10 akar 3, punyanya F2Y ini ke atas. Kalau ke atas itu berarti nilainya positif, jadi 10 akar 3. Terus kita lihat ini 12 akar 3, punyanya F3Y ke bawah, artinya negatif, jadi dikurangi 12 akar 3, jadi sama dengan 10 kurangi 12 negatif 2 akar 3. Nah, ini kan udah ketemu Fx maupun Fy nya ya. Nah, ini kan udah ketemu Fx nya negatif 2, Fy nya negatif 2 akar 3. Terus kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini yang ditanyain tuh resultan, jadi kita cari resultannya. Oke, kita akan cari resultannya ya. Di resultan sama dengan akar F Y kuadrat plus F X kuadrat sama dengan akar F Y kuadrat itu berapa? Negatif 2 akar 3, negatif 2 akar 3 kuadrat plus Fx kuadrat itu negatif 2, jadi negatif 2 akar pangkat 2, maaf ya, pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 itu 4 ya, 4, terus akar 3 pangkat 2 itu 3 tambah negatif 2 pangkat 2 4 dengan 4 kali 3 12 ditambah 4
akar 16. Akar 16 itu 4 N. Nah, ini dia 4N. Kita lihat. Nah, jadi jawabannya yang E, 4. Ya, jawabannya 4N. Oke, jadi itu mudah banget kan caranya teman-teman. Nggak bisa ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke soal vektor yang kedua. Oke teman-teman, jadi kita next ke soal vektor yang kedua. Nah, ini ya soalnya. Oke, aku udah tulis ulang lagi soalnya. Kita baca ya. Dua vektor gaya, vektor F1 dan F2 bertitik tangkap sama saling mengapit sudut alfa. Nah, kalian ngerti nggak artinya bertitik tangkap sama saling mengapit sudut alfa? Jadi artinya tuh kayak gini. Definisinya bertitik tangkap sama itu kita bikin titiknya dulu di sini, terus kita tarik garis kayak gini ya. Ini jadi vektor F1, vektor F2 bertitik tangkap sama saling mengapit sudut alfa. Jadi di sini sudut alfa itu ya. Terus kita next. Jika vektor F1 plus F2 sama dengan akar 3 dikalikan vektor F1 dikurangi vektor F2 dan F1 sama dengan F2 sama dengan F, maka nilai alfa sebesar. Jadi inti dari pertanyaan ini yang ditanyakan itu nilainya alfa, sudutnya ini yang ditanyain. Yang ditanyain tuh yang ini. Berapa nih? Itu. Nah, dari soal ini kita bisa lihat di sini ada tulisan jika vektor F1 plus F2. Nah, di sini ini udah bisa jadi rumus loh. Jadi ini udah bisa jadi salah satu yang akan kita hitung nanti. Ini ya. Nah, jadi ini tuh rumusnya gini. F1 plus F2, vektor F1 plus F2 sama dengan ini tuh rumusnya tuh akar panjang ya, F1 kuadrat plus F2 kuadrat. Nah, di sini nilai yang di sini tuh diisi plus atau min. Jadi kalau di sini nilainya plus, berarti di sini juga plus. Tapi kalau di sini min, ini juga min, gitu ya. Jadi plus 2 F1 kali F2 cos alfa. Itu ya rumusnya. Nah, kita baca lagi. Sama dengan akar 3 dikalikan vektor F1 dikurangi vektor F2. Nah, di sini ada lagi. Nih, yang ini. Nah, ini kita juga cari sama ya, jadi biar nggak bingung nanti. Wah, sama dengan akar F1 kuadrat plus, ini tetap plus ya, F2 kuadrat. Jadi yang kayak aku bilang tadi, yang berubah itu ininya. Kalau di sini, kalau di sini plus berarti di sini plus, kalau di sini negatif berarti di sini juga negatif. Jadi yang ini tuh nggak berpengaruh ya, ini tetap plus.
negatif 2 F1 F2 cos alfa. Nah, gini. Terus next kita baca lagi soalnya. Jika vektor F1 plus F2 sama dengan akar 3 dikalikan vektor F1 dikurangi vektor F2. Nah, yang diketahui kayak gini nih. Kita tulis dulu. Nanti kita cari karena kita udah tahu isinya ini sama isinya ini. Si vektor F1 plus F2 sama vektor F1 min F vektor F2. Tulis. F1 plus F2 dengan akar 3 1 min F mana sih F2 maaf ini salah ya, ini bukan ini loh mau bikin vektornya tadi salah. Gila gitu ya pokoknya, maafin ya vektor. Yaudah aku hapus aja, ntar ya. Jadi vektor F2 sama dengan, nah kita permudah aja, kita tulis kayak gini, F1 plus F2 sama dengan akar 3 dalam kurung F1 min F2. Nah kita permudah kayak gini aja. Kita tinggal masukin aja yang udah kita cari tadi. Ini ya, F1 plus F2 ini. Jadi F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa sama dengan akar 3 ini F1 min F2 akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2 F1 F2 cos alfa. Terus di sini aku mau hilangin akar-akarnya ini ya. Kita hilangin akar-akarnya, jadi caranya kita pangkatkan. Kalau kita pangkatin kan akarnya hilang. Jadi kalau kita pangkatin ini hasilnya F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 F1 F2 cos alfa sama dengan akar 3 dipangkatkan jadinya 3. Ini F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2 F1 F2 cos alfa. Nah jadi gitu. Terus kita baca lagi, kan ini udah dapat kan ini, kita baca lagi pertanyaannya. Dan F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah jadi yang itu kan ini ya, F1 sama dengan F2 sama dengan F. Nah jadi F1 sama F2 nya ini kita ganti semuanya ke F ini. Nah kita ganti ya. Jadi kita ganti yang ini semua ini F1 F2 ini kita ganti ke F. Jadi F1 kuadrat ini ya, kita ganti di sini
F1 kuadrat jadi F kuadrat plus F2 kuadrat jadi F kuadrat juga ditambah 2F, F1 jadi F, F2 juga jadi F cos alpha sama dengan 3, jadi ini sama F kuadrat plus F kuadrat min 2F cos alpha gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini kita sederhanain ya. Ini jadi 2F kuadrat gitu kan, plus 2F kuadrat cos alpha sama dengan 3. Ini juga sama 2F kuadrat min 2F kuadrat cos alpha. Nah ini terus ini kita kalikan ini ya, 2F kuadrat plus 2F kuadrat cos alpha sama dengan, jadi ini kali ini kali ini gitu ya, paham lah ya. 3 dikali 2 F kuadrat jadi 6F kuadrat, 3 kali negatif 2F kuadrat jadi negatif 6F kuadrat cos alpha. Nah kalau udah, jadi kita pindahin ya, yang F ini pindah ke sini dan yang ini yang cos dipindah ke sini gitu ya. Jadi kita samain jadi 2F kuadrat cos alpha, ini negatif sini jadi positif 6F kuadrat cos alpha sama dengan kita tulis dulu yang ini 6F kuadrat, 2F kuadrat dari sini plus jadi min 2F kuadrat. Nah kalau udah kayak gini kita tinggal nambahin jadi 8F kuadrat cos alpha sama dengan 6 min 2 jadi 4 F kuadrat. Nah jadi nilai dari cos alpha sama dengan 4F kuadrat, ini kan perkalian jadi di sini jadi bagian 8F kuadrat. Nah F nya ini hilang, 4 bagi 4 itu 1, 8 bagi 4 itu 2, jadi sama dengan setengah. Cos alpha ya, ini alpha sama dengan setengah, jadi alfanya ini setengah cos, jadi alfanya jelas 60 ya, 60 derajat. Oke, 60 derajat. Kita lihat jawabannya jadi yang 60 derajat. Oke, selesai. Jadi itu tadi 2 soal vektor contohnya dan cara pengerjaannya mudah kan teman-teman, yang pertama dan ini yang kedua. Nah yang ini nih tipe soal SBMPTN tuh, tapi mudah kok ya. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang melihat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.